Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di Saprem Detektor. Ya, baru-baru ini netizen Indonesia dibuat ramai ya soal ini statement dari Bapak Menhan kita, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam salah satu sesi debat capres tadi malam. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu topik atau bahasan yang lagi saya hindarin ya, yaitu pembahasan soal Pilpres tahun 2024. Pembahasan politik ini pasti setiap misalnya saya up atau speak up di kolom komentar itu pasti langsung rame, pasti langsung war, pasti langsung saling berdebat. Nah, dikarenakan saya sebenarnya ingin fokus ngebahas soal Gaza, ingin fokus update perkembangan-perkembangan Gaza, tapi karena yang disinggung adalah Gaza, jadi dan banyak teman-teman yang nge-DM, banyak teman-teman juga yang request di kolom komentar soal statement Prabowo Subianto ya, Menhan Prabowo Subianto atau calon presiden nomor urut 2 tadi malam yang ya sangat menyinggung hati para pendukung Palestina, apalagi ya mungkin sampai disebut tundif ya, tundif, apalagi sampai disebut tundif atau kalau ibarat itu tulinada ya, nggak bisa peka kayak gitu. Ingin menghindari ini, tapi dikarenakan harus teman-teman semua kita luruskan statement Bapak Menhan ini, Pak Prabowo ini, yang dalam statementnya ya menyebut bahwa suatu bangsa yang tak mempunyai militer itu akan dilibas, akan lemah seperti Gaza. Nah, sebenarnya teman-teman mungkin niatnya tidak ingin mendiskreditkan atau menyinggung, merendahkan perjuangan bangsa Palestina di sini. Cuman memang dalam rangkaian katanya mungkin ya tidak sebaik pasangan nomor urut yang lain. Ya, kita bakal baca dulu nih teman-teman biar saya nggak disebut hoax atau disebut memutarbalikan perkataan ya. Kita baca dulu nih statementnya. Kepentingan nasional kita. Kalau kita buka buku ilmu pengetahuan yang paling dasar, kekuatan nasional harus ada kekuatan militer. Tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas seperti di Gaza sekarang ini. Akan diambil kekayaannya, akan diusir dari tanah airnya. Tidak bisa tidak, kita harus kuat. Kita harus kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam debat kemarin ini Pak Menhan itu mengatakan seperti ini nih teman-teman. Nah, kalau kita buka buku ilmu pengetahuan, yang paling dasar kekuatan nasional harus ada kekuatan militer, ujar Prabowo Subianto dikutip ayojakarta.com dari YouTube KPU RI pada Senin 8 Januari 2024. Tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas seperti Gaza sekarang ini, akan diambil kekayaannya, akan diusir dari tanah airnya. Tidak bisa tidak, kita harus kuat, tuturnya. Nah, ternyata dalam penyampaian Prabowo Subianto yang menyinggung mengenai Gaza, Palestina ini memicu reaksi heboh dari warganet hingga akun Twitter atau X ya sekarang ini. Sehingga sampai disebut sebagai tundif atau kalau bahasanya itu tulinada ya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan tundif? Dikutip dari laman Hello Sehat, istilah tundif merupakan sebutan yang diberikan kepada seorang yang kurang peka terhadap kondisi atau keadaan sekitar seperti adat, norma, aturan, dan lain sebagainya. Istilah ini sebenarnya berasal dari ranah musik yang mana menggambarkan ketidakmampuan seorang dalam mengikuti nada pitch, bahkan untuk lagu dengan melodi yang sederhana. Nah, itu nih teman-teman ya. Jadi Pak Prabowo Subianto ini menyebut bahwa jika suatu negara tak mempunyai kekuatan militer akan dilindas ya seperti Gaza. Sayangnya di sini Pak Menhan itu mungkin hilaf atau lupa ya. Karena Palestina itu sebenarnya belum secara resmi menjadi suatu negara. Karena suatu negara itu ya,
Kalau misalnya saya salah mohon dikoreksi. Ada salah satu persyaratannya. Salah satunya juga ya nih teman-teman punya mata uang dan punya militer resmi. Selain juga diakui oleh PBB. Nah, di sini Palestina sampai saat ini tidak mempunyai mata uang, tidak mempunyai juga militer resminya. Ya, Hamas ini bisa dibilang adalah kelompok-kelompok bersenjata separatis ya yang ingin memperjuangkan kemerdekaan. Mungkin nggak beda jauh seperti bangsa Indonesia di era-era agresi militer Belanda ke-1 dan ke-2, di mana kita menggunakan nama TKR. Tentara Keamanan Rakyat. Nah, di sini belum terbentuk ya teman-teman seperti sekarang TNI, Tentara Nasional Indonesia. Tentara kita tidak diakui oleh dunia internasional, oleh PBB sebagai badan militer resmi ya, sebagai suatu negara. Nah, jadi otomatis ini Gaza itu, Palestina itu tidak punya mata uang ya, tidak punya militer, dan yang pasti juga belum punya anggaran militer resminya. Pemasukannya juga kita nggak jelas kan. Nah, jadi Gaza tidak bisa disandingkan sebagai sebuah negara saat ini ya, belum bisa disandingkan seperti sebuah negara. Nah, hal inilah yang membuat netizen kita yang mohon maaf memang lagi sensitif-sensitifnya terkait isu Gaza ini langsung marah, langsung rame. Bahkan nih teman-teman banyak juga yang rekan-rekan saya, teman-teman ya, yang DM, "Bang, tolong ini bahas tentang ini, tentang Gaza, tentang Bang, tolong ini bahas nih soal pidato Prabowo Subianto yang menyinggung Gaza. Saya nggak setuju kalau Gaza disebut lemah." Nah, ini memang sensitif sekali ya teman-teman semua, dan kalau misalnya kita lihat dari kacamata politik, ini statement sangat blunder banget ya apa yang diucapkan oleh Prabowo Subianto, paslon nomor urut 2 ini. Bahkan reaksi netizen Indonesia yang saat ini mayoritas ini pro Palestina ya. Jadi kita itu orang-orang pendukung Palestina ya, pendukung kemerdekaan bangsa Palestina itu nggak peduli siapa misalnya presidennya, yang jelas harus mendukung Palestina. Nah, kalau misalnya menyinggung aja sedikit ya otomatis nih netizen itu langsung bersuara keras banget bahkan, dan ini di media-media manapun dibahas, digoreng isunya. Dan saya juga agak kasihan gitu ke Pak Prabowo, mungkin beliau itu enggak secara langsung ingin menyindir ya, menyebut bahwa Gaza, Hamas, para pejuang Palestina itu lemah. Nah, jadi di video ini nih teman-teman, biar pembahasannya nggak melebar ke kiri atau ke kanan ya, dan nggak dibilang hate speech ya, nggak dibilang saya mengkerilkan atau jur kampanye paslon ini enggak ya. Di sini di video ini saya ingin menjelaskan bahwa Gaza, Palestina belum bisa disandingkan sebagai sebuah negara yang berdaulat secara de facto dan de jure ya. Karena Palestina, terutama Gaza nih teman-teman semua ya, adalah sebuah wilayah yang terkurung, terblokade lautnya, udaranya, daratnya, tak mempunyai akses untuk pembelian alutsista ya, dan mereka itu menggunakan bahan-bahan seadanya. Bahkan nih teman-teman, ada yang tahu nggak bahan roketnya itu apa? Bahan roket Al-Qassam ya, roket Al-Qassam ini adalah pupuk dan gula. Ya, pupuk urea dan gula, sehingga terjadi reaksi kimia yang bisa menyebabkan itu bisa berubah menjadi bahan pendorong roket. Nah, luar biasa kan itu. Jadi mereka itu menggunakan semua hal yang ada, yang tersedia untuk dilakukan untuk perlawannya. Gak beda jauh sama kita, gak beda jauh sama Indonesia yang kita menggunakan bambu runcing buat ngelawan tank Belanda, tank Inggris, buat melawan senapan mesin. Kita pakai bambu runcing, pakai golok, pakai apapun, pakai pacul, pakai semua hal yang bisa dilakukan, yang digunakan untuk mengusir penjajah. Nah, jadi mudah-mudahan di video ini ya teman-teman yang request soal hal ini bisa terjawab ya.
bahwa Gaza ini nggak lemah teman-teman. Bahkan mereka itu sangat kuat. Sama kuatnya seperti bangsa Indonesia yang bisa mengusir kekuatan Inggris yang waktu itu adalah raja dunia. Ya, kekuatan Belanda yang dulu menguasai Indonesia ratusan tahun, kita bisa mengusirnya dengan apa? Dengan kekuatan, dengan keyakinan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Nah, mungkin itu aja nih teman-teman semua. Silahkan diskusi di bawah seperti biasa ya. Yang mau head speed ke saya ya gimana lagi, saya hanya mengatakan apa yang saya yakini ya ini pendapat saya gitu ya teman-teman, boleh setuju boleh enggak ya itu balik lagi ke para subscriber Supreme Detector, kepada teman-teman semua. Itu aja nih teman-teman, kita bakal balik lagi deh update kondisi Gaza ya. Kalau bahasan politik mungkin nggak di Supreme Detector ya, nanti di channel-channel kita yang lain. Pokoknya di Supreme Detector kita maunya ngebahas soal Gaza, maunya nge-update info-info sedikit pun update terkait Gaza kita bakal update ya. Mudah-mudahan ada umur, ada masih dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa taala biar bisa masih bikin video streaming tentang Gaza Palestina. Itu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.